Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran ke-7, hati tentram dengan berperilaku baik, dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu tentang ikhlas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke penjelasan hati tentram dengan berperilaku baik dengan materi ikhlas, maka Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah nantinya Ibu menjelaskan materi yang Ibu sampaikan tentang ikhlas, Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu dapat memahami apa arti ikhlas. Kemudian dapat mencontohkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Hati tentram dengan berperilaku baik. Apabila kita berperilaku baik, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram. Dan orang lain akan menyukai, mencintai orang yang berperilaku baik. Tetapi jangan lupa, kita berperilaku baik, niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia ingin dipuji. Hal ini berkaitan dengan ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbuat baik, maka niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita juga akan tentram melakukan perbuatan dengan baik, dengan ikhlas, dan tanpa ingin dipuji oleh orang lain, menunggu-nunggu dipuji orang lain. Niat yang ikhlas akan menghasilkan perbuatan yang ikhlas. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal perbuatan kita. Allah tidak pernah memandang rupa, wajah, harta, kekayaan dari seseorang, tetapi melainkan hati dan amal kita. Perintah berbuat ikhlas dijelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Nanti anak-anak ibu bisa membuka Al-Quran atau membuka juz amma surah Al-Bayyinah ayat 5. Sama-sama kita baca ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Berarti pada saat mereka ingin melaksanakan ibadah, menyembah kepada Allah, mereka lakukan dengan murni, dengan ikhlas, karena Allah semata. Contoh perbuatan ikhlas. Apa saja contoh perbuatan ikhlas? Yang pertama yaitu ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, kita niatkan karena Allah dan bukan ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian apa lagi? Ikhlas mengerjakan tugas sekolah. Apabila ibu memberi perintah atau memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan tugas, maka kalian kerjakan dengan ikhlas tanpa ada amarah atau banyak pembicaraan yang lain seperti capek, malas, ya. Tetapi kalian kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapat
niatkan semoga membawa keberkahan bagi diri kita agar nantinya kita memperoleh cita-cita di masa yang akan datang. Kemudian ikhlas memberikan sumbangan. Memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki juga ada hak orang lain. Sehingga pada saat kita memberikan sumbangan, kita ikhlas niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh siapapun. Kemudian ikhlas dalam bekerja. Jadi agar pekerjaan yang kita dapatkan membawa keberkahan bagi diri kita, maka kita harus bekerja dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Ta'ala, karena Allah akan membalaskan pekerjaan yang kita lakukan dengan secara ikhlas. Tugas untuk anak-anak soleh soleha ibu pada hari ini, nanti tulis yang rapi ya nak, yaitu ayo berlatih satu. Di buku kalian juga ada, nanti boleh melihat buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yaitu apa pengertian ikhlas? Ikhlas menjadi syarat diterimanya apa? Semuanya sudah ibu jelaskan di atas. Semoga dengan materi yang ibu sampaikan pada hari ini dapat membawa manfaat bagi anak-anak soleh soleha ibu. Anak-anak soleh soleha ibu sudah memahami apa arti ikhlas, dapat menerapkan perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya nak, ingat bahwa perbuatan kita yang kita lakukan, niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena ingin dipuji siapapun. Semoga anak-anak ibu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Terima kasih kepada anak-anak soleh-soleha ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak soleh soleha ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.